Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sarapan pagi? Sudah semua? Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut lagi, maka Pak akan mengecek kehadiran dulu. Kehadiran Abdul Hadi Karpesina ada. Aldiansyah, Ahmad, Al-Askar, Astia, Ayunan, 80% siswa semua hadir. Yang tidak hadir, ada yang sakit, ada yang alfa. Kita sebelum kita lanjut materi kita, maka kita apa dulu? Happy dulu. Apa namanya? Ice break. Ya, oke, semua berdiri dulu. Dulu. Lihat panduannya. Lihat panduannya. Kalau saya bilang tepuk tangan, 1 kali berarti tepuk 1. Kemudian kalau saya bilang tepuk 2 kali, tepuk tangan 2 kali, 2 kali. Kalau bilang tepuk tangan 3 kali, 3 kali. Kalau saya bilang tepuk, tepuk atau tidak? Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali. Tepuk. Tepuk 2 kali. Tepuk apa 2 kali? Saya nggak ada. Ulangi. Saya nggak ada yang konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 2 kali. Oke, baik. Ayo, kita tepuk tangan. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Tapi sebelum kita lanjut dengan materi kita pada pagi hari ini, maka kita bikin kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kita pagi ini. Berdiri. Sementara pelajaran ini adalah fokus ketika guru memberikan pelajaran. Fokus ketika guru memberikan pelajaran. Oke. Fitri, silakan baca. Mungkin sekalian tadi bilang bisa ditambah sama dilarang makan dan minum di jam pelajaran. Dilarang makan dan minum di jam pelajaran. Oke. Kemudian? Menghargai guru yang sedang menerangkan pelajaran. Menghargai guru yang sedang menerangkan pelajaran. Itu ya kesepakatan kita ya? Sepakat? Oke, alhamdulillah. Kalau kita sepakat, berarti kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Kita mengingat kembali.
pengertian iman yang Anda ketahui. Apa pengertian iman yang menurut Anda yang Anda ketahui? Coba, siapa? Ya, silakan Ros. Beriman itu sebuah kepercayaan dalam hati. Sebuah kepercayaan dalam hati. Baik, bagus. Siapa lagi? Fitri? Siapa lagi? Beriman itu sebuah kepercayaan dalam hati. Masih ada? Hadi? Ada? Ya, Hadi, silakan. Meyakini sesuatu. Meyakini sesuatu. Baik. Ya, sebelum kita lanjut dengan materi inti kita pada pagi ini, maka kita lihat tujuan pembelajaran kita dulu. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi ini? Pertama adalah siswa dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Yang kedua adalah menjelaskan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bahwa cabang iman adalah perintah agama. Yang keempat adalah mengimplementasikan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Inilah ketujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada materi intinya. Pembelajaran kita adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan, dan menjaga aib orang lain. Nah, untuk memenuhi itu semua, maka kita iman ini, materi kita ini mengenai tentang memenuhi janji. Kalau di kelas 10 kita sudah pelajari, itu ada pembagian iman. Iman dengan keyakinan, iman dengan perbuatan, iman dengan apa? Lisan. Ada 3. Nah, di sini akan masuk semua. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menjaga aib. Untuk itu, anak-anak sekalian, kalau kita memenuhi janji yang pernah kita lakukan dengan siapapun dan dimanapun, ketika kita membuat kesepakatan, maka kesepakatan itu kita harus penuhi. Kemudian mensyukuri, kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, maka kita harus mensyukuri. Kemudian memelihara lisan, itu loh. Sekarang ini hati-hati sekali dengan lisan kita. Orang bijak bilang, lidah itu tak bertulang. Tapi dia sangat mematikan dan dia sangat tajam sekali, melebihi setajamnya silet. Kenapa? Hati kita akan bisa terluka ketika kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Orang bisa akan baku bunuh ketika kita mengadu domba dan lain sebagainya. Dan menjaga aib orang lain. Menjaga aib orang lain itu juga kita harus jaga. Allah bilang kalau Allah akan menutupi aibnya, maka dia harus belajar untuk menutupi aib orang lain. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk pada materi intinya adalah yang ini. Maka saya akan berikan tugas buat anak-anak sekalian. Kita bagi kelompok sesuai dengan materi pembahasan kita. Satu kelompok memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menjaga aib orang lain. Kita akan bagi. Ini kelompok 1 memenuhi janji. Kemudian ini kelompok 2 mensyukuri nikmat. Ini kelompok 3 memelihara lisan. Ini kelompok 4. Satu orang di sini. Kelompok 4 sini menjaga aib orang lain.
Kemudian ada perintahnya. Mana tadi? Ada perintah yang harus dijalankan. Pertama adalah pengertian. Membahas tentang pengertian memenuhi janji. Kedua, ada dasar hukum, dalilnya. Al-Quran surah berapa? Kemudian ketiga, ciri-ciri. Tulis ciri-ciri. Keempat adalah manfaat. Kelima, contoh perilaku. Jadi, saya ulangi pertama adalah pengertian. Kedua adalah dalil. Sudah? Dalil. Ketiga adalah ciri-ciri. Keempat adalah manfaat. Kelima ada contoh perilaku. Silakan mendiskusikannya. Kemudian setelah itu kita akan presentasikan. Sudah? Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Cepat-cepat. Ya, anak-anak sekalian, waktu pengerjaan kelompok sudah selesai. Silakan konsentrasi kembali untuk kelompok 1 dan 2 akan mempresentasikan mereka punya hasil diskusi kelompoknya. Pada kelompok 1 disilahkan. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema memenuhi janji. Kepada pemateri saya persilakan. Yang pertama-tama, pengertian memenuhi janji menurut KBBI adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Jadi ketika suatu individu maupun kelompok membuat suatu janji, di saat itu juga dia harus yakin dan percaya bahwa dia dapat memenuhi janji tersebut. Karena janji adalah hutang. Setelah itu, di dalam Al-Quran juga terdapat perintah memenuhi janji, yaitu terdapat pada surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 8. Yang surahnya yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Mungkin saja dari pemateri, adakah pertanyaan? Kalau begitu kami tutup dengan nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Manfaat mensyukuri nikmat. 1. Memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. 2. Mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadi orang yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku mensyukuri nikmat. 1. Senang berbagi kepada sesama. 2. Selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan. 3. Bertutur kata santun dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja ujian dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, maka untuk menutupi kegiatan inti pada pagi ini adalah kita merefleksi kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kita bahas tadi mengenai cabang iman memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menjaga aib orang lain. Untuk itu saya minta kepada salah satu dari siswa untuk
menyimpulkan atau merefleksi hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada salah satu saya tunjuk Fitri untuk merefleksi atau menyimpulkan kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada Fitri, silakan. Dari proses pembelajaran yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menjaga aib adalah kunci kesuksesan dalam menjalani hidup. Dengan menerapkan 4 prinsip ini, seseorang dapat meraih kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Anak-anak sekalian, dari hasil refleksi yang disampaikan oleh teman-teman kalian pada pagi ini, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita pagi ini, saya akan sampaikan untuk materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia, peran ulama dalam perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Untuk itu, minggu depan saya harapkan keaktifan kita semua dan di rumah supaya belajar tentang materi yang Pak sampaikan, supaya sampai di kelas kita akan diskusikan kembali materi yang Anda pelajari di rumah. Dan untuk itu, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.